Selamat malam pemirsa dan sahabat-sahabatku semuanya. Izinkan untuk kali ini kembali saya menjumpai Anda sekalian melalui vlog ini ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang terkait dengan profesi saya ini ya, sebagai seorang pendidik. Di mana terus terang saya sering mendapati sebuah konten-konten yang nampaknya kurang pas ya, setidaknya menurut hemat saya ya, tentang ya katakanlah kekurang berhasilan dunia pendidikan kita sekarang ini, yang hampir selalu ya kecenderungannya itu faktornya dianggap adalah dari keadaan para pendidik ataupun guru. Dikatakan guru masih banyak yang tidak berkualitas, kompetensinya rendah, tidak profesional, malas dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua yang hampir selalu dikatakan sebagai penyebab dari kekurang berhasilan dunia pendidikan kita selama ini. Saya sebagai seorang guru ini ya bukannya membela diri ya, tapi yang saya rasakan ya setidaknya tidak bisa itu kalau kekurang berhasilan dunia pendidikan sekarang ini hanya seolah-olah guru yang dijadikan kambing hitam, dianggap sebagai penyebab utamanya. Karena saya yakin dan terus terang merasakan ada hal-hal lain yang turut menjadi faktor yang bahkan saya katakan itu adalah sebagai faktor paling dominan ya, mempunyai pengaruh rusak yang sangat dominan dalam dunia pendidikan kita sekarang ini. Ya, kalau bicara guru kurang apalagi zaman sekarang ini kan, kalau dibilang guru kurang kompeten, sekarang sudah rata-rata pendidik adalah sarjana S1, yang belum sarjana malah secara aturan sudah tidak diperbolehkan menjadi guru. Kurang kompetensi apa lagi? Dikatakan guru tidak profesional. Faktanya sekarang sebagian besar guru sudah tersertifikasi, sudah mendapatkan sertifikat guru yang profesional dari resmi dari negara. Ya. Lalu kurang apa lagi kalau guru dikatakan menjadi faktor kekurang berhasilan dunia pendidikan kita sekarang ini. Kurang apa lagi dari unsur guru? Ya kalau mungkin yang terakhir dikatakan guru malas dalam menjalankan tugas. Saya kira sebenarnya tidaklah begitu ya. Memang akhir-akhir ini ada fenomena guru-guru yang mungkin merasakan semacam dilema ya. Yang prinsipnya semua guru-guru ingin
menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Tapi ada banyak faktor yang menghambat, yang justru membuat para guru tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dan inilah sebenarnya yang kadang membuat guru itu merasakan semacam keputusasaan. Inilah yang mungkin akhirnya justru dibaca guru malas untuk menjalankan tugas. Ya barangkali memang ada 1-2 guru yang benar-benar memang malas ya, karakternya memang malas, ada, kita akui secara jujur ya. Tapi kalau dikatakan guru sebagai faktor kemunduran dunia pendidikan ya, karena guru malas itu sangat tidak benar, karena hanya berapa gelintir saja guru-guru yang pemalas. Sebagian guru saya meyakini dan melihat sendiri ya setidaknya di lingkungan tempat kerja saya itu sebagian besar adalah guru-guru yang bersemangat. Dan itu saya kira apa yang terjadi di tempat saya kerja menjadi sampel dari keadaan-keadaan secara luas ya. Artinya kita tidak mempercayai kalau ada anggapan kebanyakan guru itu malas. Kalau ada guru yang malas itu hanyalah bisa dihitung dengan jari ya. Prosentasenya jauh lebih sedikit. Masih jauh lebih banyak guru-guru yang mempunyai etos kerja yang bagus, punya semangat yang luar biasa, tapi cuma hambatan-hambatan di lapangan yang kadang membuat guru malah merasakan sebuah dilema. Nah, di sini saya katakan ya, di antara yang menyebabkan kekurangberhasilan dari dunia pendidikan saat ini, di antaranya justru menurut saya adalah tentang aturan-aturan ataupun iklim dunia pendidikan yang menjadi kurang sehat jalannya karena aturan-aturan yang keliru atau diterapkan secara keliru ya dalam dunia pendidikan. Saya punya cerita ya sebagai gambaran teman-teman semuanya. Di mana saya hampir bisa dikatakan sering ya menjumpai anak-anak yang ketika di akhir semester itu ya menjelang penerimaan rapot ya mendapati anak-anak yang nilai hariannya ya atau nilai apapun ya, nilai harian, nilai tugas dan sebagainya ya yang diperlukan untuk membuat laporan ya, membuat rapot itu masih banyak yang kosong atau masih di bawah standar yang semestinya ya. Dan sudah kewajiban seorang guru mendapati hal yang semacam ini untuk memberikan kesempatan pada anak yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan. Nah ini saya sering sekali mendapati anak-anak yang semacam itu. Tapi ketika si anak ditawari, kadang responnya cukup menggelikan hati. Ya, mereka seolah-olah keberatan, bahkan menolak untuk melakukan remedial, perbaikan nilai. Yang mengatakan, biarkan apa adanya saja Pak Guru nilai saya. Aduh, ini tidak sekali, 2 kali saya mendapati anak yang semacam ini. Kenapa ini bisa terjadi yang semacam itu? Karena anak tahu. Ya, dari pengalaman mungkin dari
dari kelas sebelumnya atau mungkin sekolah di tingkat sebelumnya ya, di mana anak mengerti bahwa aturan sekarang itu relatif mengharuskan anak itu jangan tinggal kelas ya, jangan tidak lulus ya. Nah, sehingga anak meyakini bahwa nilai berapapun yang didapat dalam ulangan hariannya, dalam tugas-tugas yang dibuatnya ya, ini toh nanti pada akhirnya akan disesuaikan oleh gurunya agar nilainya standar untuk bisa dinaikkan, agar nilainya menjadi standar untuk bisa diluluskan. Ini anak-anak zaman sekarang mempunyai ya berprinsip semacam itu. Jadi seolah-olah anak-anak sekarang itu menjadi masa bodoh ya. Untuk apa belajar dengan rajin, untuk apa belajar dengan giat. Ya toh mereka yang tidak mau belajar dengan giat, bahkan yang tidak, katakanlah sekian lama tidak mengikuti pelajaran, sekian kali tidak mengikuti penilaian-penilaian yang dilakukan, sekian kali tidak mengerjakan tugas-tugas yang mestinya dikerjakan, toh nantinya mereka yang semacam itu juga akan mendapatkan nilai yang baik, nilai yang distandarkan oleh gurunya. Nah, akibatnya anak-anak jelas mempunyai semangat belajar yang sangat-sangat rendah, bahkan tidak peduli dengan kegiatan belajarnya ya. Banyak anak-anak yang kalau ke sekolah itu seolah-olah hanya secara ekstrim, hanya pindah tempat untuk bermain. Ya. Ketika diajak untuk berfokus pada kegiatan pembelajaran, banyak anak-anak yang seakan-akan merasa keberatan. Kalangan guru ya barangkali merasakan bahwa sekarang ini ya, ketika masuk ke dalam kelas ya ini setidaknya terjadi di tempat kerja saya, dan saya meyakini ini menjadi gejala yang di mana-mana terjadi ya. Ketika guru masuk ke dalam kelas itu, yang ditanyakan biasanya adalah, Pak, nanti pulang jam berapa? Ya, ini sering terjadi, anak-anak begitu baru mulai kegiatan belajar saja sudah tanyanya tentang kepulangan jam berapa. Dan itu juga sepanjang kegiatan pelajaran biasanya juga diwarnai dengan pertanyaan dan permintaan anak-anak untuk segera istirahat dan istirahat. Nah, ini menunjukkan betapa semangat anak-anak untuk menjadikan sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu itu dari hari ke hari makin rendah. Semangat untuk meningkatkan ilmunya, semangat untuk meningkatkan pengetahuannya, semangat untuk meningkatkan kemampuannya itu sangat-sangat rendah di kalangan pelajar pada saat ini. Dan ini saya yakin terjadi hampir di seluruh sekolah-sekolah secara nasional. Karena apa? Ini berawal dari sebuah kebijakan yang keliru, kebijakan yang salah. Nah, emang kemudian tadi sekarang betapa enaknya anak-anak zaman sekarang ini kan. Sekolah asal masuk, kalau perlu tidak usah masuk ya. Karena apa? Absen alfa berapapun ya, itu akhirnya nanti juga diputihkan. Ya, berapapun nilai yang didapatkan waktu penilaian, bahkan tidak pernah ikut penilaian pun nanti juga akhirnya akan diberi nilai oleh gurunya.
dengan nilai yang standar kenaikan, standar kelulusan, ditambah untuk bisa melanjutkan ke sekolah tingkat atasnya, cukup dengan zonasi ya. Mau bagaimanapun kemampuan seorang anak, kalau dia dekat dengan sebuah sekolah, ya dia tetap akan mudah bisa melanjutkan ke sekolah yang diinginkan. Nah, hal-hal yang semacam ini sebenarnya menjadi penyakit utama, sumber penyakit utama tentang kemunduran dunia pendidikan saat ini, teman-teman semuanya. Sehingga dampaknya luar biasa. Hampir sekolah-sekolah merasakan, guru-guru sekarang ini setiap hari dihadapkan dengan anak-anak dengan semangat belajar yang rendah, semangat taat pada aturan juga rendah. Ya, semangat untuk bagaimana membuat kondisi sekolah menjadi benar-benar sebagai rumah ilmu itu juga sangat-sangat rendah. Ya karena seakan-akan anak sekarang ini mau berbuat apapun, mau bagaimanapun, ya melanggar tatib dan sebagainya, mau malas, mau ini itu, tidak ada konsekuensi yang katakanlah berisiko bagi mereka. Apalagi sekarang ada sebuah tentang sekolah ramah anak itu pula. Ya, ramah anak yang juga keliru dalam terapannya. Ya. Ramah anak yang justru terkesan memanjakan anak-anak yang bermasalah. Anak-anak tidak boleh tersentuh oleh sebuah tindakan-tindakan pendisiplinan yang mestinya dilakukan oleh guru agar anak-anak itu mengerti bahwa sekolah itu juga adalah rumah untuk pembentukan karakter dan perilaku. Nah, inilah sebenarnya yang juga disadari oleh orang-orang yang di atas. Jangan hanya guru dan guru yang selalu disalahkan, dikambing hitamkan. Guru ini kadang sekarang keadaannya sangat sedih ya. Sangat-sangat rentan dengan stres. Tertekan ya. Kenapa? Setiap hari menghadapi anak-anak dengan perilaku yang semacam itu. Yang semangat belajarnya rendah. Perilakunya juga kadang sangat-sangat sulit untuk diarahkan. Apalagi budaya untuk saling menghargai ya. Termasuk menghargai guru pun juga semakin luntur. Ini membuat guru itu sebenarnya setiap hari itu berhadapan dengan sumber-sumber keresahan, sumber-sumber kesetresan. Nah, apalagi ketika hal-hal semacam ini mungkin dilontarkan pada mereka-mereka yang harus mendengarkan, jawabannya kadang justru lebih menyudutkan guru. Dikatakan guru harus ini, harus begitu, harus sabar, harus. Jadi guru tidak pernah mendapatkan sebuah solusi. Ketika guru mengadu pada katakan misalkan pejabat yang berwenang untuk membina, ini kebanyakan malah tersudutkan, disalahkan, dikatakan memang begitu anak zaman sekarang harus begini begitu ya. Padahal dalam fakta di lapangan tidak akan semudah itu. Nah, inilah guru seakan-akan kepada murid salah, nanti berhadapan dengan atasan juga salah, nanti juga berhadapan dengan orang tua, itu juga salah lagi. Saya sering ya mungkin saya katakan
pernah mengalami ada seorang anak yang katakanlah berperilaku kurang baik di sekolah dan saya berkomunikasi pada orang tuanya. Ya untuk bersama-sama berkoordinasi mencari sebuah solusi agar anak-anaknya itu bisa berubah. Tapi orang tua seakan-akan malah menganggap guru yang salah. Menganggap anak-anaknya yang baik-baik saja. Kenapa orang tua bisa semacam itu? Saya kadang maklum karena apa? Ya orang tua setiap 1 semester sekali mendapatkan nilai dari anak-anaknya sudah bagus semua. Nilai perilaku juga B baik. Jadi kalau ada laporan dari sekolah tentang anaknya yang berperilaku yang kurang baik, itu ya wajar kalau tidak percaya. Nah ini juga sebuah efek dari sebuah aturan yang keliru menurut saya. Nah inilah sebenarnya yang harus direnungi oleh kita semua, khususnya mereka yang di atas sebagai pemegang kebijakan, sebagai perumus aturan-aturan di dunia pendidikan. Itulah yang harus direnungi, diperbaiki. Ya setidaknya kami dari para guru mohon janganlah selalu guru dan guru yang disalahkan. Karena saya yakinnya guru sekarang ini justru adalah orang-orang yang paling berhadapan dengan masalah. Betul itu, Bapak yang terhormat. Kasihan dengan nasib guru, ya. Katakanlah ke depan salah, ke atas salah, ke bawah salah. Itulah, ya. Berhadapan dengan anak semacam itu, berhadapan dengan orang tua semacam itu, berhadapan dengan atasan juga semacam itu, serba disalahkan. Padahal saya yakin seorang guru nalurinya adalah sebagaimana orang tua di rumah yang tidak ingin mendapatkan anak-anaknya mengalami kegagalan. Karena apa? Ya, kebanggaan dan kebahagiaan guru adalah ketika melihat anak-anak itu mendapatkan kesuksesan. Itu pasti. Guru akan bangga bila mendapatkan anak didiknya, mendapatkan prestasi, mendapatkan sesuatu yang membanggakan di kemudian harinya. Itu guru pasti ikut merasakan bangga. Guru pada prinsipnya ingin berbuat yang terbaik untuk anak-anak didiknya. Itu pasti Bapak Ibu semuanya. Ya. Untuk itu saya lagi tolong, kalau dunia pendidikan kita ingin jadi baik, ya marilah saya lagi. Jangan hanya menyalahkan guru-guru dan guru. Mari kita evaluasi semua faktor-faktor yang ada, sehingga nanti akan ada perbaikan yang menyeluruh, sehingga bisa dirumuskan sebuah solusi yang benar-benar menjadi jalan keluar, bukan solusi yang hanya penuh pencitraan. Saya kira begitu. Semoga dunia pendidikan kita ke depan semakin baik dan semakin baik demi tercapainya Indonesia yang jaya di masa depan, karena generasi-generasinya adalah generasi-generasi yang bisa kita andalkan. Amin ya rabbal alamin.